Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persalinan operatif pervaginam. Ya, untuk melakukan tindakan operatif pervaginam diperlukan pengetahuan mengenai indikasi, instrumentasi, dan prosedur. Persalinan ini pada kala dua dengan presentasi belakang kepala. Di banyak negara, persalinan dengan ekstraksi forceps telah menurun dan terjadi peningkatan penggunaan ekstraksi vakum. Misalnya di Belanda menggunakan ekstraksi forceps pada tahun 1990 sampai tahun 2012 menurun dari 5% menjadi 0,4%. Sedangkan vakum meningkat dari 11,5% menjadi 12,4%. Di Amerika, ekstraksi forceps tahun 1990 itu 66,6%. Ini menurun menjadi 1% di tahun 2010. Indikasi ekstraksi forceps dan ekstraksi vakum mempercepat kala dua, ya, yaitu kemajuan yang adekuat. Ya. Kemajuan ya, sebabnya indikasinya karena kemajuan persalinannya inadekuat. Kemudian B, janin dengan gawat janin, ya. Yang C, ibu kontraindikasi mengedan. Klasifikasi persalinan dengan ekstraksi forceps dan vakum ini ada beberapa, ya, ada 3, yaitu outlet vakum atau outlet vakum dan forceps. Nah, ini ya, kepala janin mencapai HOTS 4 dengan ubun-ubun kecil di anterior atau posterior. Nah, kemudian vakum atau forceps rendah. Tadi outlet, sekarang rendah. Tulang kepala sudah engaged, ya. Kepala mencapai HOTS 3 dan belum mencapai dasar panggul. Pada keadaan sutura sagittalis menyudut 45 derajat dari garis tengah. Kemudian ada lagi ekstraksi vakum dan forceps tengah. Di sini parameternya apa? Diameter kepala sudah melewati pintu atas panggul, tetapi belum mencapai 2 cm di bawah linea interspinalis. Dan yang terakhir adalah ekstraksi forceps dan vakum tinggi, yaitu kepala di atas HOTS 3, yaitu di atas linea interspinalis. Kriteria untuk ekstraksi vakum dan forceps, ya, ini pertama adalah informed consent. Jadi kita sebelum melakukan vakum dan forceps itu harus melakukan informed consent dulu sama pasiennya. Kemudian kriteria yang lain adalah pembukaan sudah lengkap. Mengerti kamu pembukaan sudah lengkap? Pembukaan sudah lengkap itu berarti pembukaannya sudah 10 cm. Pembukaan lebih dari 10 cm, kemudian porsio sudah tidak teraba. Ya. Nah, kemudian selanjutnya masalahnya ketuban. Ketubannya pecah baru dipecahkan atau memang sudah pecah ketubannya, ya. Pengertian kepala engaged. Kepala engaged itu artinya kepala sudah eh, masuk sesuai dengan pintu panggul. Jadi kan pintu panggul itu kan berupa corong, ya. Jadi kepala itu sudah mengikuti putar paksi dalam. Itu namanya engaged. Kemudian kandung kemih dikosongkan, ya. Kandung kemih kosong karena kalau kandung kemihnya berisi itu akan menyebabkan kepalanya terdorong ke atas, ya, tidak engaged. Antisipasi komplikasi distosia bahu dan perdarahan pasca salin. Ketersediaan ruangan operasi dan dokter anak. Nah, jika gagal, maka penolong harus mengetahui langkah selanjutnya yang dapat dikerjakan. Untuk rekomendasi forceps dan vakum, ya, klien sudah mendapat informasi ya, uh, kemungkinan akan adanya operatif pervaginam, ya, operatif pervaginam, yaitu karena bayinya besar. Nah, kemudian
ada kemungkinan gagal dan trauma pada bayinya setelah tindakan. Terus rekomendasi ini ya pada usia kehamilan 34 minggu ya, di bawah 34 minggu yaitu 32, 31 ya atau 33 minggu, maka resiko ya, sepal hematum, perdarahan pada kepala janin itu lebih tinggi ya. Kemudian juga bisa terjadi perdarahan di subglabeal ya, subglabeal dan perdarahan intrakranial. Ekstraksi forceps tinggi ini membutuhkan keterampilan yang tinggi. Jadi artinya yang mengerjakannya, operatornya itu harus mahir ya, sudah pengalaman. Karena jika gagal, maka segera operasi seksuosesaria. Halo, halo, ya. Traksi dilakukan pada saat ibu mengedan. Jadi kalau kita sudah memasang forceps dan siap untuk dilakukan penarikan, maka penarikan itu dilakukan sesuai dengan ibu mengedan. Ya. Kalau kita melakukan forceps pada outlet, ya, ini lebih mudah, ya, dan lebih baik daripada seksuosesaria. Jadi kalau pasien sudah terlihat kepalanya di bawah, jadi kita akan melakukan forceps outlet, forceps rendah. Nah, ya sebaiknya dikerjakan forcepsnya, jangan diambil tindakan seksuosesaria. Selanjutnya, selama tindakan melakukan forceps ini, forceps atau vakum, harus dimonitor kondisi janin dan dilakukan pencatatan yang baik. Komplikasi persalinan spontan hampir sama dengan operatif. Yang maksudnya gini, komplikasi persalinan spontan orang yang lahir normal itu hampir sama dengan komplikasi pada orang yang dilakukan forceps atau vakum, tapi dia relatif lebih tinggi itunya apa komplikasinya ya. Komplikasinya yaitu pada neonatus ya, yaitu terjadi akibat kompresi dan traksi, penjepitan dari forcepsnya atau traksi tarikan ya. Selain itu bisa menyebabkan laserasi, lecet ya, apa namanya, terus kerusakan dari sel saraf wajah, perdarahan retina, dan fraktur tulang tengkorak. Untuk ibu bisa terjadi infeksi, ya, dan juga infeksi pada bayinya jadi lebih meningkat. Kemudian komplikasi pada ibu bisa terjadi inkontinensia urin dan fekal. Nah, untuk mengetahui forceps dan vakum, ya, maka kamu harus tahu instrumentasinya. Jadi alat-alatnya, ya. Jadi itu alat forceps itu ada beberapa, ya, beberapa yang kita kenal, yang tersedia. Misalnya forceps Nagel, Kelan, Deli, Lukart, dan Piper, ya. Secara garis besar, ya, semua jenis forceps ini mempunyai deskripsi ya, yaitu satu, daun forceps. Daun forceps itu lengkung kepala dan lengkung panggul. Jadi daun forceps dia bentuknya ada lengkung kepala dan lengkung panggul. Kemudian ada tangkai atau leher forceps. Tangkai dan leher forceps yang menghubungkan apa namanya daun forceps dengan gagang forceps ya, itu tangkai ya. Kemudian pada tangkai ini ada kunci, ya, kunci. Jenis kuncinya English lock dan kunci geser. English lock ini, jadi apabila sudah terkunci dia tidak bisa
apa namanya, bergeser itunya, forcepnya, jadi tidak akan tergeser sama sekali karena dia langsung terikat. Sedangkan kalau kunci geser, maka eh, daun forcep masih bisa digeser, ya, masih bisa tergeser karena kuncinya tidak mati, ya. Kemudian ada gagang forcep. Jadi mungkin kamu sudah tahu ya bentuk forcep itu. Saya nggak di sini tidak punya itunya, nggak punya, tidak bisa menggambarkan, tapi mungkin di materi yang kamu ada itu sudah tahu ya gambarnya, gimana gambar konsep itu. Nah, saya akan menjelaskan langkah-langkah prosedurnya. Bagaimana kita melakukan forceps, ya. Satu, ya. Jadi posisi penderita, ibu yang sudah kala dua, sudah impartu kala dua dan sudah saatnya melahirkan, tapi dia mengalami kesulitan, ya, kesulitan melahirkan. Kenapa? Kemungkinan satu, dia kecapean, ya, kelelahan. Nah, oleh karena itu kita harus periksa ulang apakah pembukaannya sudah lengkap, kepalanya sudah turun, dan penunjuknya suturan sandit alisnya sudah di tengah ataupun ubun-ubun kecil. Kemudian kita bayangkan bagaimana forceps itu terpasang di depan vulva. Apakah forceps itu tegak lurus, ya, sesuai dengan garis mediana, atau miring ke kiri, atau miring kanan, ataupun melintang. Nah, itu membayangkan terpasangnya forceps di depan vulva. Sudah itu lanjut kita lakukan pemeriksa ulang untuk menentukan UUK-nya, ya, ubun-ubun kecilnya. Jadi forceps ini hanya pada presentasi kepala, ya. Kita tidak melakukan forceps pada presentasi yang lain, bokong atau lintang, ya. Tapi pada muka enggak, ya. Jadi kita akan melakukan presentasi belakang kepala, UUK. Kemudian masukkan jari di antara kepala janin dan dinding panggul. Jari penolong itu dimasukkan antara dinding panggul dan kepala janin. Kemudian kalau perlu, kalau kita sedang memasukkan jari tadi, penderita sudah menderita kesakitan, maka kalau perlu kita melakukan anestesi pudendal dan anestesi infiltrasi, ya, memberikan obat-obat anestesi, ya, anti sakit, ya. Lalu masukkan daun forceps-nya. Jadi lengkung forceps beda, ya. Leher sudah tahu, tangkai sudah tahu, daun forceps yang lebar itu, ya, masukkan, ya. Kalau forceps kiri yang mau dimasukkan, berarti tangkainya dipegang oleh tangan kanan, ya. Masukkan daun forceps kiri, dipegang tangan kanan. Jadi tangan kanan kita yang memegang tangkai forceps kiri, ya, forceps masukkan ke sebelah kiri. Jadi yang di mana? Artinya forceps kanan itu artinya tangan dipegang oleh tangan kanan. Dimasukkan sedemikian rupa sehingga melingkari kepala. Jadi kan dia ada namanya lengkung kepala dan lengkung panggul, ya. Sekarang kamu lihat nih lengkung kepala. Jadi dimasukkan sesuai dengan lengkung kepala. Setelah masuk terpasang, maka kita ambil lagi forceps yang satunya, yang lain dipegang oleh tangan kanan, ya. Tangan kiri masuk di antara kepala dan, atau kan tadi kan daun forceps kiri, kan, kiri, ya, dipegang tangan kanan. Sekarang forceps yang kanan, kiri dipegang oleh tangan kanan, itu dimasukkan, ya, seperti tadi, ya, sampai dia melingkari kepala. Kemudian kedua forceps tadi dikunci. Nah, dikuncikannya bisa langsung terkunci, bisa langsung atau disilangkan, ya, disilangkan. Kunci kedua forceps tersebut dengan baik. Jika kunci terbuka atau sulit dipasang, maka kedua daun forceps dilepas dan dipasang ulang. Jadi kalau kita sulit masangnya, maka forceps yang tadi dilepas, dipasang ulang. Setelah terpasang, lakukan traksi percobaan. Ternyata forceps mencekam dengan baik.
Jadi setelah forsep lengkung kepala tadi ya sudah melingkari kepala bayi, maka kita lakukan traksi. Pada waktu kita lakukan traksi, kita tarik, ya, itu kepala janinnya tidak tidak bergerak lagi, ngikut. Gitu. Atau yang nggak bolehnya, pada waktu kita tarik, kepala janinnya malah terputar. Nah, itu nggak boleh ya. Lakukan. Nah, kapan kita melakukan tarikan itu? Saat ibu mengejan, dilakukan tarikan. Arahnya gimana tarikan? Tarikan itu diarahkan ke bawah. Ke bawah itu artinya kan ibu kan berada di atas meja, meja gin, meja pemeriksaan, meja pertolongan. Nah itu konsepnya diarahkan ke bawah, diturunkan ke bawah, ke arah lantai, kemudian dan searah lantai, turun ke bawah terus ditarik ke arah lantai. Nah, pada waktu kita narik ke arah lantai itu terlihat oksiputnya sudah berada di bawah tulang simfisis ya. Oksiput berada di bawah tulang simfisis, maka tarikan itu diarahkan ke depan lalu ke atas ya, ke arah atas depan. Jadi eh, tarik ke arah terus mendatar sambil diarahkan putar ke arah perut ibu, ke arah perut ibu ke depan ya. Nah itu sehingga berturut-turutlah lahir glabella ya, glabella, muka janin, mulut, dagu, dan kemudian kalau sudah lahir ini berarti forceps bisa dilepas. Nah, selanjutnya, tindakan selanjutnya adalah putar paksi luar, kita melahirkan bahu, perut, bokong, dan kaki bayi. Itu prosedur untuk forceps. Sekarang prosedur untuk ekstraksi vakum. Kita mesti tahu dulu materialnya. Pada vakum itu, ya, cup, yaitu mangkok vakum itu, ada yang dari logam, ada yang dari silikon, dan ada yang dari karet. Ya. Nah, kemudian vakum pompa ada dua ya, konvensional dan elektrik. Prinsip kalau kita melakukan vakum, cap itu, mangkok vakum tadi, menempel pada kepala dan dibuat hisap dengan tekanan negatif. Jadi menempel pada kepala, dibuat tekanan tekanan negatif. Kemudian atur tekanan negatifnya secara bertahap sehingga terbentuk kaput suksedanium. Ya. Kaput suksedanium artinya kepala janin tadi sudah masuk ke dalam mangkok vakumnya. Ya. Lanjut, kalau sudah masuk ke suksedanium, kita lakukan tarikan. Nah, seandainya pasien mengeluh nyeri, maka kita lakukan pemberian obat anestesi lokal. Kemudian bayangkan vakum ya di depan vulva ya dan lakukan penarikan dengan gentle. Jadi caranya pasang cap tadi pada kepala ya, kepalanya harus bebas dari selaput. Artinya ketuban sudah pecah. Kemudian bibir porsio sudah tidak ada, ya, dan bibir vagina juga tidak terjepit. Kemudian naikkan tekanannya negatif secara bertahap dari 0,4, 0,6, dan sampai 0,8 mm Hg ya, kenaikan tekanan itu. Selanjutnya tarik ke arah bawah, ya, kemudian sejajar dengan lantai, ya, tarik ke arah bawah sehingga oksiputnya terlihat, kemudian ditarik sejajar dengan lantai sehingga oksiput sudah berada di depan
tulang simfisis, ya. Kemudian kalau sudah berada di depan vulva, maka tarikan itu diarahkan ke atas depan, jadi dinaikkan ke arah perut ibu. Alat vakumnya kita tarik ke sana. Setelah alat lahir, tekanan negatif dibuka. Jadi kan pada vakum itu ada klep. Nah, kalau klepnya dikeras, maka tekanannya menjadi negatif. Apabila kita buka, maka udara luar masuk, berarti tekanannya jadi hilang. Nah, terus anaknya bisa kita lahirkan. Selanjutnya kita membahas masalah kuretase. Kuretase adalah tindakan pengeluaran hasil konsepsi dari dalam rahim. Jenisnya kuret tajam dan kuret tumpul. Jadi ada indikasi pada kuret ini, itu indikasi obstetrik dan indikasi ginekologik, ya. Kalau indikasi obstetrik, yaitu terjadi pada proses abortus. Kenapa? Jadi kan tadi sesuai definisinya, pengeluaran hasil konsepsi dari dalam rahim. Abortus itu komplit berarti berkuret nggak? Tidak, ya. Kenapa? Karena komplit. Jadi berarti tidak ada hasil konsepsi yang tertinggal di dalam rahim. Ya. Nah, sedangkan kalau abortus incomplete berarti sebagian dari hasil konsepsi itu, apakah plasentanya, apakah selaput amnionnya, masih tertinggal di dalam rahim, sehingga harus dibersihkan. Jadi indikasi kuret, obstetri, abortus. Kemudian black death ovum, ini black death ovum itu kan adanya kantong kehamilan, tapi tidak dijumpai calon bayinya, ya, dan calon bayinya tidak ada. Jadi dia kantong hamil saja, kantongnya ada. Nah, ini pun akan dilakukan tindakan kuret. Kemudian pada kasus mola hidatidosa, ini kita lakukan kuret. Kemudian juga bisa sisa plasenta. Jadi setelah kelahiran, pasien sudah lahir, anaknya lahir, tali pusat sudah dipotong, ternyata pada waktu pemeriksaan plasenta didapatkan beberapa kotilidon yang hilang, ya. Jadi dari plasenta itu kita lihat kotilidon ini berarti kotilidonnya masih tersisa di dalam rahim. Nah, itu kita sebut sebagai diagnosisnya sisa plasenta. Atau bisa juga retensi jaringan konsepsi. Retensi jaringan konsepsi itu ibu hamil, ya. Kemudian dalam perjalanannya janin yang dikandung, embrio yang dikandung mati. Ya, embrio yang dikandung mati, jadi tidak berkembang lagi, ya. Nah, itu harus dikeluarkan. Untuk mengeluarkan ini kita sebut retensi jaringan konsepsi. Itu kalau dia proses hamil. Tapi jika ini adalah proses ginekologi, ya, ginekologi, ya, maka terjadi hiperplasi endometrium, ini polip endometrium dan dating kesuburan. Jadi untuk mengambil jaringan ini diperiksakan ke laboratorium, indikasikan apakah ini proses gangguan hormonal atau sudah terjadi proses keganasan, ya. Kalau dating kesuburan, ini artinya kita menentukan waktu subur pada seorang wanita yang mengalami infertilitas, ya. Alat-alatnya, instrumentasinya yaitu spekulum sim atau cocor bebek, ya. Kemudian sondase, kemudian eh, ini cunam, ya, bukan itu
tulisannya salah itu, cunam ovum, ya, cunam ovum dan kogeltang, kemudian sendok kuret, busi ya, bukan bugi ya, salah ya, busi ya, busi. Bagaimana kita melakukan kuret? Tata laksana, pasien diminta membersihkan daerah kemaluannya dan BAK sekalian kencing ya. Kemudian pasien naik ke meja tindakan, dilakukan pembiusan, selanjutnya dilakukan vulva higien dan pemasangan spekulum. Vulva higien berarti daerah vulvanya dibersihkan dengan menggunakan antiseptik ya, bisa betadine ya, kita gunakan itu atau chlorhexidine. Itu dibersihkan, kemudian baru kita pasang spekulum. Setelah spekulum terpasang, maka kita dapat melihat porsio ya. Porsio yang terlihat itu lakukan penjepitan dengan alatnya namanya kogeltang ya. Selanjutnya kita lakukan sondase, kita ukur berapa besar uterusnya ini dan kemana arahnya, karena ini penting ya untuk supaya kita dalam melakukan kuret tidak false route ya, salah jalan. Kemudian kalau memang leher porsionya masih terkunci, masih tertutup, berarti kita harus lakukan pelebaran mulut rahim dengan jalan melakukan busi. Kemudian masukkan sendok kuret yang sesuai dengan arah sumber dan lakukan pengerokan. Nah, syarat dalam melakukan kuret ini memegang sendok kuret itu tangan operator seperti memegang pensil. Ya, bayangkan ya kamu kalau memegang pensil kayak gimana? Nah, seperti itu. Jadi bukan memegang seperti kamu pegang cangkul ya, bukan ya, gitu. Kemudian tangan operator memegang pensil. Selanjutnya dilakukan pembersihan jaringan sampai keluar semua dan timbul gambar busa ya. Kemudian dilakukan penilaian kontraksi apakah sudah masih apakah kuat dan pendarahannya terhenti, berarti tindakan kita sudah selesai dan bersih. Terima kasih ya. Jadi saya nggak tahu bahwa ini yang diajar adalah mahasiswa Unila. Jadi karena ini adalah tindakan, kan judulnya tindakan operatif per vagina ya. Operatif per vagina itu ada kuret dan forceps dan vakum. Sedangkan tindakan operatif per abdominal itu seksosesaria. Nanti barangkali kita ketemu di kesempatan minggu depan untuk membicarakan masalah seksosesaria dan tindakan lain yang kita kenal sebagai manual placenta. Ya, oke. Silakan dipelajari dulu, siapkan pertanyaannya pada minggu depan. Jadi kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, dokter.